Ketiga pasangan selebriti Irish Bella dan Amar Zoni sepertinya benar-benar sedang berada di ujung tanduk. Meski diketahui, Amar pun masih ingin mempertahankan pernikahannya dengan Irish. Namun, sang aktris pun sebaliknya. Ia pun semakin mantap ingin berpisah dari pria yang sudah menikahinya pada 28 April 2019 lalu. Bahkan ironisnya, proses sidang cerai hingga sidang keputusan terjadi di saat Amar sedang mendekam di Polres Metro Jakarta Barat akibat kasus narkoba ketiga kalinya yang dialaminya. Ya, sungguh berat ujian yang harus dihadapi oleh Amar. Ditambah lagi, Amar pun juga harus kehilangan sosok ayah tercinta saat ia berada di penjara. Ya, sang ayah meninggal belum lama ini, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2024 lalu. Masih dalam keadaan duka, Amar pun harus menghadapi masalah pernikahannya dengan Irish Bella yang sepertinya tidak mungkin untuk dipertahankan. Saat Ibel menggugat cerai Amar, Irish pun memang sudah mantap dengan keputusannya. Lantas benarkah Irish Bella pun juga yakin kalau gugatan cerainya itu akan dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Negeri Depok? Dan bagaimana pula sikap Irish Bella jika setelah keputusan nanti pihak Amar memutuskan untuk mengajukan banding? Sementara itu, meski yakin untuk berpisah dari Amar, namun artis berusia 27 tahun ini tidak mau memisahkan anak-anaknya dengan sosok sang ayah. Karena itu, ada rencana dirinya untuk mempertemukan Amar dengan kedua anaknya. Di sisi lain, kondisi Amar pun juga diungkap oleh sang adik Aditya Zoni saat ini yang sudah lebih bisa menerima apapun keputusan sidang cerai nantinya. Benarkah Amar Zoni pun siap berpisah dari Irish Bella? Dan benarkah sikap pasarannya itu karena Amar yang lebih religius semenjak ia mendekam di dalam penjara? Lantas, seperti apa pula harapan dari kedua adik Amar, Aditya dan juga Panji untuk sang abang yang sedang menghadapi ujian bertubi-tubi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai menggelar sidang dengan agenda kesimpulan secara e-court pada 25 Januari 2024, di mana Amar Zoni dan Irish Bella tidak diharuskan untuk hadir. Maka perkara cerai Amar dan Irish akan sampai pada sidang keputusan yang akan digelar pada 1 Februari mendatang. Menjelang sidang keputusan itu, Irish pun juga siap menghadapi apapun keputusannya nanti. Hanya saja ditegaskan oleh kuasa hukumnya Nurul Amalia kalau Irish pun sangat berharap jika gugatan cerainya bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Depok. Dan jika menilik dari bukti-bukti yang ada, Irish pun juga optimis kalau gugatan cerainya kepada Amar pun akan dikabulkan. Sepertinya Irish Bella memang sudah memilih jalan terbaik untuk pernikahannya dengan Amar Zoni, yaitu perpisahan usai 4 tahun lamanya mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Dan bagaimana pula jika nantinya Amar Zoni tidak menerima keputusan bahkan mengajukan banding? Kalau kami sudah berusaha ya, effortnya juga udah luar biasa ya untuk membuktikan dalil per dalil dan ada bukti-buktinya ya. Jadi kami pikir sih seharusnya memang sepatutnya ya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perceraian harusnya sudah masuk ya unsur-unsur untuk dikabulkannya gugatan perceraian dari penggugat seperti itu. Siap-siap aja ya karena memang ini sudah menjadi rangkaian dari persidangan ya memang dari awal sampai nanti tanggal 1 adalah bagian dari hukum acara ya. Jadi memang ada putusan dan itu tentu saja sudah harus kita siapkan ya untuk tahu apa putusannya gitu. Kalau misalnya mudah-mudahan putusannya
nanti adalah putusan perceraian, ya itu adalah yang terbaik yang harus diterima ya oleh masing-masing pihak, itu seperti itu. Ya kalau pasrah berarti kan memang kalau pasrah berarti kan apapun keputusannya berarti memang tidak ada, kalau memang nanti gugatannya dikabulkan berarti kan tidak akan ada upaya hukum ya. Jadi menerima, karena kan memang hubungan itu kan harus baik-baik saja ya, walaupun sudah nanti misalnya ke depannya misalnya dikabulkan jadi mantan suami dan istri, karena memang ada anak-anak ya yang harus tetap diasuh bersama. Jadi saya sih memang lebih baik ya nggak usah mengajukan upaya hukum ya, karena kan ada hal yang mesti dilakukan atau dipikirkan ya ke depannya, yaitu anak-anak gitu, seperti itu. Meski siap berpisah dari Amar Zoni, namun sebagai seorang ibu, Irish Bella pun tidak akan sampai hati untuk memisahkan Amar dengan kedua anaknya. Karena itulah, ia pun siap mempertemukan Amar dengan anak-anaknya. Namun, mengingat anak-anaknya yang masih kecil-kecil, jadi lebih baik jika pertemuan itu pun tidak dilakukan di dalam penjara. Ya, meski sang anak belum bisa mengerti apa yang menimpa sang ayah, namun Irish Bella juga berusaha melekatkan image baik tentang Amar di mata kedua anaknya. Sekalipun kekecewaan mendalam pernah dirasakan Irish Bella akan sosok suaminya itu yang 3 kali mengecewakan dirinya karena terjerat narkoba. Sepertinya Ibel pun sudah merasa lelah karena melihat Amar yang tidak kunjung berubah, padahal sudah ada 2 kali kesempatan yang diberikan oleh Irish Bella, tapi hal itu pun disia-siakan oleh Amar Zoni. Jika Irish Bella berencana ingin mempertemukan anaknya dengan Amar Zoni, lalu bagaimanakah dengan Amar? Benarkah sang aktor pun belum pernah video call dengan kedua anaknya selama ia mendekam di dalam penjara? Untuk anak-anak untuk bertemu sih sebenarnya bisa-bisa saja ya, memungkinkan, tetapi kan ngelihat kondisinya ya, melihat kondisi memang kan di tahanan ya, kayaknya kan itu tempat yang ini akan mempengaruhi ya tentu saja kondisi psikologis ya anak-anak. Jadi mungkin harus ada yang dipikirkan lagi lah ya kalau untuk membawa anak-anak ke tahanan. Tapi kalau untuk pertemuan misalnya di luar itu mungkin ya itu sih nggak apa-apa ya, itu oke aja gitu. Kalau video call dan lain-lain itu kan tergantung prosedur dan kebijakan ya dari pihak rutannya. Tapi kalau sampai hari ini sih kayaknya belum ada ya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak dari pihak rutan ya, kalau misalnya memang itu terjadi ya saya juga belum tahu ya apakah juga Mbak Iris akan menerima atau bagaimana gitu ya, seperti itu. Kalau anak-anak kayaknya nggak ngerti ya, karena masih kecil ya, belum paham ya, jadi belum tahu situasi yang terjadi ya kalau anak-anak ya. Seingat saya sih seperti itu, karena juga memang pada umumnya ya anak umur 3 tahun itu kan, umur 3 tahun dan setahun itu belum paham ya. Saya nggak tahu ya kalau sampai sejauh itu ya, maksudnya apakah nanya atau tidak, karena yang tahu kan itu Mbak Iris ya. Nanti ada waktunya, kalau misalkan video call, megang HP kan ada waktunya. Nanti mungkin dia akan video call. Cuman belum ngomong di situ. Menjelang sidang keputusan, pihak Irish Bella dan Amar Zoni adalah pihak yang paling dibuat deg-degan. Pasalnya, di saat itulah nasib rumah tangga keduanya pun diketahui akan tetap bisa berlanjut ataupun tidak. Dan jika Irish Bella sudah siap pisah, namun Amar pun terlihat masih berat berpisah dari Irish. Namun diungkap oleh sang adik Aditya Zoni, kalau abangnya itu kini sudah lebih bisa menerima apapun hasil dari keputusan tersebut nantinya. Aditya pun juga menegaskan kalau Amar Zoni pun sudah ikhlas untuk menghadapinya karena merasa ini semua adalah takdir dalam hidupnya. Di mana ia pun tidak cuma kehilangan ayah tercinta, tapi ia pun juga kehilangan istrinya. Benarkah Amar Zoni pun sangat menyesal? Dan seperti apa cara Aditya untuk menguatkan sang abang yang sedang menghadapi ujian berat itu? Kayaknya sudah ya, kelihatan dari matanya, dari ekspresinya sudah kayaknya. Enggak sih, enggak banyak omongan itu ya Bang ya. Kita banyaknya ngomong bapak aja sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan saya bisa menilai dari kacamata saya, mungkin Bang Amar sudah ikhlas, sudah pasrah. Ya, pastilah, kesel banget lah. Bang Amar di situ kan kelihatan banget dari matanya ya, dari apa yang dia alamin berat banget, dan dia juga cerita, ya mungkin ini jalan hidup gua,
kehilangan bapak, kehilangan istri mungkin nanti, dan setelah dari sini hidupnya nggak akan sama lagi gitu loh. Jadi ini memang perjuangan yang sangat berat buat Bang Amar, dan di sini saya pun ya, sebagai adik kan agak iba lah ya, iba juga gitu loh. Gimana pun juga dari kecilnya kan dia sama saya tahu dia kecilnya gimana, dan situ saya menguatkan kalau oke, bapak udah nggak ada, cuman di sini masih ada kita, masih ada saya, masih ada Panji. Jadi gimana caranya kita tuh harus benar-benar saling support, terutama sekarang Bang Amar ya, Bang Amar yang lagi kena musibah yang cukup berat. Meski sudah bisa menerima keputusan sidang cerainya nanti, namun diungkap Aditya, kalau kondisi Amar saat ia membesuknya di tahanan tampak masih bersedih hingga bengkak di bagian matanya. Selain masih bersedih karena baru kehilangan sang ayah, Amar pun juga harus mengikhlaskan rumah tangganya dengan Irish yang akan kandas di tengah jalan. Tadi Bang Amar kelihatan lebih segar ya. Memang matanya masih agak bengap. Ya bengkak itu sama lah. Mungkin matanya agak bengkak gitu. Mungkin karena nangis terus kali ya. Tapi tadi cuman kita ngobrol-ngobrol, main panjang, ngobrolin tentang bapak juga, tentang kita bertiga harus menjaga lagi keharmonisan, kerukunan. Terus kita diingatkan lah, sholat terus lah kan gitulah, doain untuk bapak. Itu sih tadi pembicaraan sama Bang Amar. Nangis sih enggak, cuman matanya aja yang bengkak. Tapi ya nangis. Tapi pada saat saya ketemu sama Bang Amar nggak nangis. Menunggu hasil keputusan sidang memang seperti menunggu sebuah bom waktu. Jika Irish Bella pun sudah siap dan Amar Zoni pun sudah ikhlas menerima apapun hasil sidang keputusan nanti. Lalu, bagaimanakah dengan nasib Amar Zoni yang masih harus terus berjuang di dalam penjara? Benarkah selama di dalam penjara membuat Amar pun kini menjadi lebih religius? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, keluar masuk penjara karena benda terlarang memang suatu hal yang disesali bisa terjadi kepada Amar Zoni. Padahal jika dilihat dari pernikahannya dengan Irish selama ini, mereka adalah pasangan yang begitu serasi dan juga saling menyayangi. Ditambah lagi dengan kehadiran dua anak yang lucu, membuat keluarga mereka pun bertambah komplit dan juga bahagia. Namun, entah apa yang membuat Amar bisa merusak hidupnya dengan terjerumus mengkonsumsi narkoba. Dan menyedihkannya lagi karena sikap cerobohnya itu akhirnya mengorbankan pernikahan dan juga keluarganya. Ya, 3 kali terjerumus ke dalam lubang yang sama memang sudah seharusnya membuat Amar pun menyesal. Dan hal ini diungkap Aditya memang terjadi pada Amar. Di tengah rasa penyesalannya, Amar pun makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, Aditya Zoni pun juga mengakui jika kini sang kakak Amar Zoni pun lebih religius. Kakaknya itu pun kini rajin sholat dan juga mengaji. Bahkan Amar pun sempat bilang ke Aditya kalau ia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan maka bisa membuatnya gila karena beratnya masalah hidupnya saat ini. Dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya, Mbak ya. Jadi memang dia bilang sama saya kalau misalkan saya enggak sholat di sini, saya enggak ngaji di sini, saya mungkin bisa gila, kata Bang Amar. Dan alhamdulillah saya di sini saya ngaji terus, sholat terus, dan akhirnya saya ya enggak sampai gila juga gitu loh. Kalau misalkan mungkin nggak ada itu mungkin gila katanya. Waktu diapresiasi lah dari Bang Amar memang udah beda banget sama yang dulu kan. Sekarang kumisnya tebel banget kan.
Saya lihat tadi ya agak gemuk juga badannya, terus ya bicaranya sih udah itu terus mengingatkan sholat terus kan, jadi kan bagus gitu. Ya dia bilang itu kekuatan dia salah satunya sekarang yang ada di dalam penjara gitu, untuk sholat sunnah, untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Selain terus memberikan semangat kepada Amar sebagai adik, Aditya pun juga selalu menyempatkan waktunya untuk menjenguk Amar di dalam penjara. Dan saat menjenguk sang abang, ia pun juga tidak lupa membawakan makanan kesukaan Amar seperti sate Padang. Dan Amar pun sangat senang ketika mengetahui Aditya membawa sate Padang. Karena itu, ia pun langsung melahapnya. Banget ya, banget. Seneng banget deh sama sate Padang. Udah lama nggak makan ini katanya. Biasanya cuman ya gitu-gitu doang. Ini sate Padang kan kesukaan dia. Apapun itu kan harus dihadapin ya Bang ya. Karena kan memang di kehidupan itu kita nggak selalu di atas gitu. Pasti ada selalu di titik, pasti kita akan merasakan di titik yang paling rendah. Dan saat ini ya kita di titik yang paling rendah gitu kan. Kita diuji lah. Supaya apa? Supaya menyiapkan nanti kita supaya lebih baik lagi. Jadi orang yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Jika Amar sudah menunjukkan perubahan ke lebih baik selama di penjara dengan makin mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu masih ada lagi harapan lain dari adik Amar Zoni yaitu Panji Zoni kepada sang abang yang kini sedang dirundung masalah. Dan seperti apa pula curhatan sang adik agar Amar bisa terbebas dari narkoba ke depannya. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Bagi keluarga, apa yang sudah menimpa Amar Zoni memang membuat mereka pun sangat kecewa. Tapi, biar bagaimanapun, Amar adalah anggota keluarga yang saat ini sedang membutuhkan perhatian dan juga support dari keluarganya. Karena itu, sebagai adik, Panji Zoni menaruh harapan besar agar abangnya yang sedang dirundung masalah itu ke depannya bisa terbebas dari narkoba. Dan jujur, saya pun juga ya udahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa untuk abang saya, karena saya pernah ngomong sama dia pas kemarin itu yang sebelum dia masuk lagi, saya bilang ya tolong Bang Amar, sudahlah cukuplah Bang Amar, jangan diulangi lagi kebodohan ini gitu, karena bagaimanapun juga ya sebenarnya Bang Amar sedang menyakiti diri Bang Amar sendiri gitu. Tapi gitu. Dan setelah masuk lagi, dia pernah bilang sama saya pas pertama kali ya, dia bilang ya Ses, gue sakit katanya, gue sakit, gue maafin gue sakit katanya, gue butuh dokter, gue sakit. Itu sih yang diomongin sama dia. Dan bagaimanapun juga kan ini kan negara hukum gitu ya, jadi memang harus harus dijalanin prosedur hukum. Jadi sudah menjadi titik paling rendah hidup gua dari segala hal yang dirasakan sama dia gitu kan, kejadian-kejadian yang terjadi saat ini gitu kan. Dan untuk dia ya sangat-sangat pahit sekali kata dia. Dan saya sendiri sebagai adiknya, saya hanya bisa berharap untuk Bang Amar ini bisa benar-benar berhenti dari hal-hal seperti ini. Dan saya berharap Bang Amar ini bisa berubah menjadi laki-laki yang lebih baik lagi, jadi abang yang lebih baik lagi. Dan saya jujur, walaupun seperti ini, dia tetap abang saya. Dan saya tidak malu. Saya berharap selagi kita sadar, pasti insya Allah kita pasti bisa memilah-milah ya. Jadi insya Allah saya dan Arman
dan juga anak-anak muda lainnya. Saya berharap untuk anak-anak muda lainnya supaya bisa mengkontrol dirinya, supaya lebih sadar lagi dari atas dirinya sendiri, karena kita semua memegang kontrol penuh dari diri kita sendiri. Jadi kalau memang hal-hal itu datang, insya Allah pada saat kita sadar kita bisa menolaknya, dan gitu sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.